putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, salam jumpa lagi ya di channelnya MTC. Dan ini masih di hari yang sama, di Jumat yang sama. Ini semua konsumen pengennya buru-buru ini. Ini ada lagi datangnya katanya tadi pagi nih. Si mbak-mbaknya gak ngomel, belum dipegang. Ya makanya kita nggak kurang-kurang mohon maafnya ya buat sobat yang percaya ke MTC, kemudian sudah menitipkan handphonenya yang rusak dan belum bisa kita perbaiki ya. Sebenarnya sih kita juga pengen semaksimal mungkin supaya dalam pengerjaannya itu cepat ya. Tapi ya apa mau dikata ya, kita juga terbatas dengan waktu dan tenaga ya. Kadang contoh kecil kita kemampuannya itu bisa mengerjakan dalam sehari misalkan 3, sedangkan yang datang itu lebih dari 5, otomatis kan numpuk ya. Jadi ya pada dasarnya sih kita pengen memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan, buat konsumen dan user MTC. Cuman ya kalaupun ada keterlambatan dan keterlambatan mohon maafnya, karena seperti ini ya, lagi ngerjain datang lagi orang, lagi ngerjain datang lagi orang, kadang-kadang sampai bertumpuk, otomatis tidak bisa langsung dipegang sekaligus ya. Jadi mohon maafnya aja. Oh ya, ini HP Oppo A37 ini punya si mbaknya ini, katanya sih informasinya tidak bisa dicas. Handphonenya emang ini posisinya mati ya, nggak bisa dinyalakan. Kita akan coba cek aja dulu ya. Kita coba cek dengan USB cas. Di sini bisa dicas ini ya. Ada responnya dan juga responnya bagus ini, 1 ampere. Ya sekalipun turun tapi tidak drastis ya, 0,9. Ini berarti ya bisa dicas ini ya. Katanya informasinya nggak bisa dicas, tapi di sini nggak ada tampilan ya. Di sini ada respon 0,9, bahkan tadi pertama 1 ampere ya. Emang ini malah turun ya. Dicasnya kok malah turun, tapi nggak ada tampilan ini ya. Jangan-jangan LCD ya. Seharusnya kan ada tampilan ya. Kalau memang tidak bisa dicas, tapi di sini buktinya nyambung. Kalaupun misalkan tidak mengisi kan notifikasi atau tampilan sih mestinya kan ada ya. Tapi biar tidak penasaran ya, kita coba cek aja. Tapi ya kadang seperti ini ya, makanya kita itu sebagai user itu harus teliti ya, harus hati-hati ya. Sekalipun tidak semua ya, seperti ini misalkan keterangannya tidak bisa dicas, tapi ternyata kan ini handphonenya bisa dicas tapi tidak ada tampilan. Kita coba cabut baterai, kemudian kita pasangkan lagi. Oh ini tadi nggak ada gambar ya, kita coba sekalian aja ya. Ini bagian LCD nya kita kencangkan, soalnya tadi tidak ada tampilan. Kita coba cek lagi ya. Oh ternyata LCD nya ini kurang kenceng ya. Nah, di sini baru ada tampilan ya. Mungkin ini jatuh atau gimana ini ya. Kita coba nyalakan ya handphonenya. Berarti mungkin pemahaman dari si mbak ini, dicas itu tidak nampil, dinyalain tidak nampil ya. Jadi dikiranya itu HP-nya tidak bisa dicas gitu. Padahal sini tidak ada tampilannya ya. Makanya saya bilang di awal itu, oh di sini ada respon dan responnya juga baik ya di USB cas. Makanya ini USB cas ini cukup membantu pekerjaan kita sebagai user, apalagi sebagai pemula kayak kita ya. Sangat-sangat membantu ini. Nah, seperti yang dilihat ya. Jadi ternyata ini soket LCD-nya kendor ini ya. Nggak tahu apa karena jatuh atau gimana ini. Tapi yang jelas ini bukannya nggak bisa dicas ya. Nah di sini juga normal ya untuk konsumsi arusnya di atas 1 ampere. Ini ada 86%. Jadi rupanya salah paham ya.
Bukannya nggak bisa dicas, tapi saat dicas itu nggak ada tampilannya. Oke, ini alhamdulillah ya. Jadi banyak benar-benar berkah ini hari Jumat ini. Dengan kasus Oppo A37 yang informasinya tidak bisa dicas, tapi ternyata hanya tidak ada tampilannya aja, dan itu pun cukup dengan mengencangkan soket LCD-nya ini. Jadi rupanya kendor atau gimana. Kita tes dulu ya, coba di sini ada 86%. Kita coba cek naik apa tidak ya. Tapi yang jelas di sini konsumsi arusnya bagus. Kita akan tes sekitar 5 menitan lebih apakah ini nambah atau tidak ya prosentasenya. Ya terkadang kita di lapangan seperti itu ya sobat ya. Seringkali mendapati kasus-kasus handphone yang terlihat dan sekiranya itu cukup rumit, tapi ya ternyata setelah dikerjakan ya nggak serumit dan se ekstrim yang kita perkirakan ya. Ya intinya kalau kita sebagai tuser ya kita coba dulu, kita cek dulu, kita amati dulu, kita teliti dulu ya. Memang cek dan recheck itu sangat penting ya, supaya kita tidak terjebak dengan pekerjaan yang salah eksekusi. Kita coba cek lagi nih sobat. Tapi di sininya nambah ya sobat. Oh, tapi konsumsi arusnya kok rendah ya. Tapi ya kesimpulannya ini ya untuk saat ini ya, buat si mbak-mbak ini ya wajar saja ya, karena memang handphone sekarang bisa dibilang sudah jadi kebutuhan pokok ya, sangat penting. Jadi ya tidak bisa dipungkiri kita sepertinya kalau tanpa gadget itu seperti gimana gitu ya. Ya kadang kalau ngomong-ngomong kasar sih, kadang kita datang ke rumah yang dicariin bukannya bini tapi malah handphone. Ya jadi tidak bisa menyalahkan lah. Mungkin si mbak ini juga kan tadi karena memang sangat butuh dan penting ya handphonenya ya, tapi alhamdulillah ini tanpa harus ada yang diperbaiki nih. Yang terpenting kita berbagi pengalaman seperti ini, terutama kita sebagai tuser pemula. Jadi di saat mendapati sebuah kasus handphone, permasalahan handphone itu ya cari solusi yang teringan dulu, yang sekiranya tidak berakibat fatal. Karena ya seperti ini, seringkali kita mendapati di lapangan itu kadang cukup sederhana untuk solusinya itu. Oke, untuk kasusnya Oppo A37 ini juga selesai ya. Tanpa harus dineka-neko. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.